warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukur ala nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Kita sekarang dihadapkan dengan fenomena ya, fenomena istilah taqiyah ya. Taqiyah mungkin di dalam Syiah sudah sangat melekat ya, bahkan sudah sebagai rukun iman ya. Tetapi bagaimana menurut pandangan Sunni tentang taqiyah ini gitu ya. Jadi siapa bilang taqiyah itu tidak boleh? Ya, taqiyah itu berpura-pura ya, berpura-pura mengikrarkan sesuatu terhadap orang kafir karena dalam keadaan terpaksa. Ya, dalam keadaan terpaksa itu ulama Ahlussunnah itu sepakat bahwa itu diperbolehkan. Misalnya pemimpin kita seorang yang kafir kemudian dipaksa kita untuk menjadi kafir, kalau tidak akan dibunuh ya. Itu mungkin kejadiannya banyak di Rohingya ya, Rohingya, Myanmar dan lain sebagainya. Kemudian kalau memilih taqiyah berpura-pura menjadi kafir atau berpura-pura menjadi pendukung mereka, tetapi keimanan kita di dalam hati tidak mengiyakan gitu, itu boleh. Jadi itu termasuk dalam kategori rukhsah ya, rukhsah. Jadi keadaan situasi darurat, misalnya contoh kita berada di negeri kafir, dipaksa oleh orang kafir tersebut untuk mohon maaf makan babi misalnya, kemudian dipaksa untuk berbaiat kepada pemimpin mereka yang kafir itu dalam keadaan terpaksa, karena kalau tidak melakukan baiat terhadap pemimpin mereka maka akan dibunuh misalnya ya. Nah, itu boleh. Jadi siapa bilang nggak boleh? Jadi bertaqiyah itu boleh, sah-sah saja ya di iklim seperti sekarang ya gitu. Termasuk menurut saya Prabowo juga bertaqiyah ya. Prabowo itu bertaqiyah, berpura-pura mendukung Pak Jokowi. Walaupun ya ada sisi mendukungnya, tetapi ada juga sisi tidak mendukungnya ya. Ketika dia akan mencalonkan presiden kembali, maka ketika Pak Jokowi ada di kubu Ganjar, misalnya Ganjar Pranowo, maka akan menjadi musuh kembali, yaitu musuh politik ya, lawan politik kembali gitu ya. Jadi dalam hal ini Prabowo bertaqiyah, berpura-pura mendukung, bahkan Pak Jokowi juga berpura-pura mendukung Prabowo. Jokowi berpura-pura mendukung Prabowo dan Prabowo juga berpura-pura mendukung Jokowi ya, untuk kemaslahatan bersama. Itu bertaqiyah juga, sama aja. Jadi nggak ada yang salah dengan taqiyah. Itu bagian daripada siasat ya, bagian daripada siasat asal tidak mengimaninya gitu. Jadi taqiyah itu boleh ya, dalam Islam juga boleh. Ahlussunnah juga membolehkan, merusohkan. Syiah juga apalagi kalau Syiah itu sudah menjadi rukun iman. Jadi bertaqiyah boleh sampai munculnya Imam Mahdi gitu. Kalau Syiah itu sudah menjadi rukun iman mereka, bertaqiyah itu diperbolehkan sampai muncul Imam Mahdi. Berpura-pura karena dalam kondisi genting misalnya dan sebagainya, berpura-pura menjadi teman seorang kafir atau menjadikan orang kafir mereka menjadi teman, tapi dalam hal kepura-puraan, nanti mungkin ditusuk dari belakang itu misalnya ya. Ya, kita tidak boleh menjudge Syiah itu sesat dan lain sebagainya. Ada Syiah yang sesat itu ada, di zaman Nabi juga ada. Tapi Khawarij juga ada yang sesat dan lain sebagainya. Tetapi kita tidak boleh mengatakan itu sesat ya. Hanya Allah dan Rasulnya yang boleh mengatakan itu sesat atau tidak. Karena gini, prinsip Ali bin Abi Thalib juga berprinsip bahwa bukan termasuk golonganku orang yang merasa pahamnya paling benar. Ya, sekali lagi saya berulang kali di tiap video saya selalu mengatakan bukan termasuk golonganku orang yang merasa pahamnya paling benar. Artinya ketika dia sudah mengatakan itu sesat, itu ya, nggak boleh ya, nggak boleh. Kecuali kalau diberikan pandangan, mungkin jangan dibilang itu sesat, kesasar. Tapi kalau diberikan pandangan bahwa
Misalnya Yesus itu bukan Tuhan. Nah, itu Yesus yang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, itu sesat kesasar. Emang sudah ada dalam Al-Fatihah juga itu. Waladolin, ya, orang yang sesat kesasar gitu ditujukan pada umat-umat Nasrani yang menganggap Yesus adalah Tuhan. Ya, itu sesat kesasar. Itu memang sudah digariskan oleh Nabi sendiri kalau itu ya. Tapi kalau kita secara personal misalnya Al-Zaitun sesat, kemudian Panji Gumilang sesat, tidak boleh ya, tidak boleh. Jadi menghukum boleh, menghukum itu karena Al-Zaitun itu saya lihat kesalahannya banyak ya, termasuk dalam pelanggaran seksual ya, itu di sana tidak ada salahnya orang melayani Panji Gumilang ya, seksual Panji Gumilang ya. Di sana ada santriwatinya yang mengaku bahwa pernah dinodai oleh Panji Gumilang CS itu. Ya, itu ya termasuk bagian dari sesat lah gitu ibaratnya, tapi tidak boleh mengatakan itu sesat. Karena sekali lagi mereka itu bahkan dalam Islam juga ada istilah kan, bukan ada cerita bahwa ketika seorang pelacur melakukan pertaubatan kemudian menolong anjing yang kejepit itu dia akan masuk surga ya. Kalau secara logika kan dia tidak sholat atau belum melaksanakan ibadah yang mumpuni kemudian tapi dia menolong anjing kejepit yang memberikan minumnya ya, kehausan ya, kejepit, itu dikatakan diceritakan akan masuk surga ya kan. Nah, itu udah cerita itu sudah termasyhur, jadi tidak dibantahkan lagi. Nah, itu artinya apa? Kita tidak boleh mengatakan sesat. Jadi seorang pelacur itu sesat dan lain sebagainya, itu nggak boleh ya. Jadi itu pelacur yang berdosa besar, berzina dan lain sebagainya ya. Kemudian kita juga tidak boleh mengatakan sesat kepada Ali bin Abi Thalib ya, Abu Thalib karena dia tidak mengatakan syahadat secara tuntas. Jadi asyhadu alla ilaha illallah dia mengatakan, tetapi wasyhadu anna Muhammadar Rasulullah dia tidak mau mengakui bahwa Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, tetapi belum tahu di dalam hatinya apa dia juga mengakuinya kan, kita tidak tahu ya. Jadi yang kita tahu adalah Abu Thalib ada di neraka yang paling ringan. Itu pun neraka paling ringan, kakinya dibakar, ubun-ubunnya meledak gitu ya. Itu neraka yang paling ringan. Tetapi apakah Allah nanti suatu saat akan menolong Abu Thalib? Wallahu alam. Wallahu alam. Jadi kita tidak bisa mengatakan Abu Thalib juga sesat, nanti akan masuk neraka selama-lamanya. Tidak. Dia akan masuk neraka, tetapi belum tentu bahwa dia itu akan masuk neraka selama-lamanya gitu kan. Ada Nabi Muhammad yang bisa menolong Abu Thalib kan gitu ya. Jadi sekali lagi yang hanya bisa mengatakan sesat itu adalah Allah dan Rasulnya. Yang sesat kesasar itu yang kita ketahui hanya ada di Al-Fatihah, waladolin ya, tujuhkah kami jalan yang lurus, jalan yang orang yang telah diberi nikmat, bukan jalan kaum mukai dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat kesasar. Nah, itu sesat kesasar itu waladolin itu ditujukan kepada kaum Nasrani. Kemudian magdub orang yang dimurkai itu ditujukan pada orang-orang Yahudi. Jadi magdub itu orang yang dimurkai oleh Allah itu ditujukan pada orang-orang Yahudi. Magdubi alaihim waladolin itu orang-orang yang kesasar itu ditujukan pada orang-orang Nasrani. Karena apa? Orang Nasrani menganggap bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Itu sudah sesat kesasar. Itu hanya itu. Jadi dari sekian itu yang dibilang sesat kesasar itu hanya itu. Ya, waladolin, orang yang sesat kesasar gitu ya. Ada di dalam Al-Quran juga ada beberapa ayat tentang sesat kesasar, tapi selalu ditujukan pada umat Nasrani gitu ya, karena dia menganggap bahwa Yesus adalah Tuhan dan lain sebagainya ya. Oke, jadi tadi kembali lagi tentang takyah itu boleh selama bahwa kita dalam tekanan, kalau tidak mendukung mereka maka akan dibunuh ya. Termasuk misalnya mendukung calon presiden tertentu.
Kalau misalnya tidak mendukung calon presiden tertentu, maka akan dimutasi jabatannya atau dipecat dari jabatannya, akan dikeluarkan, kemudian tidak bisa makan, kan itu juga boleh ya. Jadi takiyah berpura-pura mendukung tertentu ya. Biasanya kalau di Syiah itu ada Syiah Isna Asy'ariyah. Jadi Syiah Isna Asy'ariyah itu yang mendukung 12 imam ya, 12 imam, 12 para imam itu sudah menjadikan takiyah itu sebagai rukun iman. Itu terserah mereka. Kita jangan bilang itu adalah sesat, nggak boleh ya. Takiyah itu dalam Ahlus Sunnah juga dibolehkan selama itu tetapi bukan bersifat langgeng. Bedanya ya kalau di Syiah itu bersifat langgeng tapi sampai muncul Imam Mahdi. Itu boleh bertakiyah. Jadi tidak langgeng juga sebetulnya Syiah itu. Jadi cuma sampai munculnya Imam Mahdi boleh bertakiyah. Ahlus Sunnah itu malah lebih dekat lagi. Jadi boleh bertakiyah hanya dalam waktu kurun tertentu. Misalnya periode ini mendukung Presiden Joko Widodo, kemudian periode nanti mendukung Prabowo, itu boleh bertakiyah. Sama untuk kemaslahatan umat, Joko Widodo itu berpura-pura mendukung Prabowo dan Prabowo juga berpura-pura mendukung Pak Jokowi, itu sah-sah saja. Jadi sah-sah saja, itu bagian dari siasat, fikih siasat ya. Oke, wa'afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.